dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Baik, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kita akan memasuki ibadah siang pada siang hari ini.
hanya daripadamu. Hanya dekat padamu Tuhan. Kami merasa ketenangan. Hanya dekat padamu Tuhan. Kami diberikan kekuatan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Buat siang hari ini, satu pengalaman yang kami rindukan Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu terlebih lagi Tuhan. Satu pengalaman pribadi Tuhan, kami rindu, kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Engkau menuntun kami hingga pada detik ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk kami rindu untuk beribadah, meninggikan Engkau yang layak disembah. Thanks you Roh Kudus, Engkau yang beracara pada kesempatan siang hari ini. Kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam pimpinan-Mu, dalam penguasaan, bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita menari, kami berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan semuanya amin. Segala kemuliaan, hormat bagi nama Dia. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih salam satu kanan katakan Tuhan mengasihi-Mu. Besarlah nama-Mu Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu lebih bagi Allah kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, segala kuasa.
diberkati Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita naikkan aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Katakan, nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap katakan, aku diberkati, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena kebesaran-Mu Tuhan, kami percaya hadir siang hari ini Tuhan. Kami diberkati, kami merasakan limpahan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan siang hari, sebab Engkau yang sanggup mengadakan segala keperluanku. Sebab aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagimu. Sebab Allah, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap semua Tuhan, angkat tangan semuanya. Aku dilimpahi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Engkau Tuhan bagi kami, Tuhan bagiku. Saudara, kita mengekspresikan pujian kita lewat gerakan kita, lewat pujian kita dengan sorak-sorai. Siapa siap diberkati siang hari ini? Kasih senum kanan kiri saudara. Aku diberkati. Katakan. Siap, aku diberkati. Amin. Belum semuanya katakan. Kanan kirimu. Aku diberkati.
sama-sama teriakan haleluya. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, berkat-Mu mengalir. Sukacita itu boleh kami rasakan. Kami rindu Tuhan. Kami yang datang pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian sembah kami. Kami mau mengatakan Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Satu hal yang kami rindukan, kami belajar mengucap syukur setiap apapun keadaan kami yang kami alami. Kami belajar Tuhan, mengerjakan dan memulai dari kami yang ada, yang kami punyai Tuhan.
jemaat kita katakan pujian ini dari awal. Bapakku yang baik, kau sangat kucinta, kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidup. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu baru, selalu baru Tuhan. Biar jemaat katakan tak pernah kasih. Yesus, terima kasih. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Saya undang kita panggil berdiri.
siang hari ini, satu hal yang Tuhan izinkan, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mari berikan pujianmu, kata-kata ucapan syukurmu. Ya rindu siang hari ini dengar suara kita lewat pujian. Syakamayara labataka sikiramayara labayara labas. Shikinamayara labayara 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 labayara. Kunamayara labayara 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 labas. Sinamayara labayara labayara. Kinamayara labayara 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 labayara. Kinamayara labayara labayara labayara. Kurabayara labayara labayara basira la 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 la. Kinamayara labayara labayara labayara. Lebih lagi kami menikmati Tuhan. Sebab Engkau yang sangat besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami. Saatnya Tuhan kami naikkan pujian kami yang lebih hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kau memberikan kami ketenangan. Kau menuntun kami berjalan Tuhan untuk melewati segala rintangan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu yang ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu yang ajaib, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu yang ajaib.
kami sungguh bersyukur dan sekaligus bangga karena kami punya Allah yang tiada duanya. Kami bersyukur Allah yang samalah yang telah sejauh ini menopang kehidupan kami. Sehingga mata kami sendiri menyaksikan betapa dahsyatnya kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebabnya saat ini ya Tuhan, kami mau kembali tundukkan diri kami di bawah otoritas firman-Mu. Percaya firman-Mu itu firman kebenaran. Percaya firman-Mu itulah yang akan menerangi jalan hidup kami. Sehingga kehidupan ini akan dituntun oleh Tuhan sampai kepada tujuan keselamatan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berfirmanlah buat kami semua ya Tuhan. Kami siap dengar dan siap diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali pagi hari ini, atau ini sudah hampir ya masih pagi juga sih ya. Boleh melayani dalam ibadah ini, puji Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Terima kasih Bu Sarah buat kesempatan melayani pada kesempatan ini. Puji Tuhan ya. Saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Dikuduskanlah Namamu. Saudara ya. Nah, kalau kita melihat versinya Lukas, ya versi doa Bapa kami yang ada di pasal yang ke-11 itu, maka pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami itu diawali dari permintaan salah satu murid Tuhan Yesus. Tidak disebutkan namanya ya, datang kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berdoa. Lalu kemudian murid itu datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan ajarkanlah kami berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar kepada murid-muridnya. Nah saudara, saya percaya ya, kalau saya tempatkan diri saya pada posisi murid tersebut, maka saya pasti juga akan mengajukan permintaan yang sama. Kenapa? Karena saya melihat Tuhan Yesus begitu dekat dengan Bapanya. Punya hubungan yang sempurna, yang terus menerus melekat kepadanya. Lalu kita sebagai manusia, jujur saja, siapa di antara kita yang sudah puas dengan kehidupan doanya? Ada? Saya kira tidak seorang pun ya. Kita semua pasti tidak puas dengan kehidupan doa kita. Jadi pasti kita akan meminta beliau untuk mengajarkan perihal doa. Bagaimana sih berdoa itu? Lalu kemudian Tuhan Yesus mengajarkan ya pola doa yang sangat terkenal yang kita sebut dengan doa Bapa kami. Ya. Nah, doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan untuk kita ucapkan secara mekanik, ya. Hanya sekedar kata-kata yang dihafal, yang muncul, meluncur keluar dari mulut kita bahkan tanpa kita pikir. Bukan itu maksudnya. Ada pola Alkitabiah, ada pola ilahi di situ. Bagaimana seharusnya
kita membangun hubungan dengan Dia, Sang Pencipta. Dan saya melihat ada banyak sekali tokoh di dalam sejarah gereja yang kehidupannya itu diubahkan ketika menerapkan doa Bapa Kami. Ya, salah satu contohnya adalah Luther. Ya, nah ini menarik sekali. Satu saat Luther itu lagi potong rambut, ya, dan dia potong itu di langganannya. Ya, jadi sudah kenal, udah tahu kalau Luther itu adalah seorang pendeta. Nah, tukang cukurnya ini ya sama seperti murid Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi dia minta tolong kepada Luther, tolong dong ajarin saya berdoa. Gimana sih berdoa yang baik itu? Ya. Nah, Luther tidak menjawab pertanyaan itu pada waktu itu, tapi dia pulang langsung nulis buku. Itu hebatnya Luther ya. Langsung nulis buku, ya bukunya nggak panjang, ya mungkin lebih tepat booklet. Udah bahasa Inggris itu hanya 13 halaman saja. Maka judulnya adalah A Simple Way of Pray, A Simple Way to Pray lebih tepatnya. Nah, salah satu bagian dari buku itu atau booklet itu, ya Luther mengatakan ini. Sampai hari ini aku masih menyusu seperti seorang bayi yang bergantung kepada ibunya dari doa Bapa Kami, seperti seorang bayi. Dan sebagai seorang yang telah menjadi tua, yang tidak pernah puas, aku masih makan dan minum daripadanya. Artinya pola doa Bapa Kami itu sedemikian berpengaruh dalam kehidupan Luther. Di awal ketika dia belajar berdoa, membangun hubungan dengan Allahnya, dia menggunakan pola doa Bapa Kami itu. Lalu setelah dia mulai bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, apakah dia kemudian pakai pola yang lain? Tidak, dia masih pakai pola yang sama. Itu sebabnya saya percaya kita semua, tidak peduli seberapa tua usia kekristenan kita, kita harus tetap belajar dari pola doa Bapa Kami itu. Amin. Dan kali ini saya mau ajak kita fokus pada permohonan yang pertama, ya, permohonan yang pertama. Doa Bapa Kami itu isinya ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 ya. Yang mengatakan 7 permohonan terakhir itu dipecah jadi 2. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, itu dibagi 2. Ada masalah, mau katakan 6 atau 7 tidak masalah. Fokus kita adalah permohonan yang pertama. Sama-sama kita baca Matius 6 ayat yang ke-9. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, mari sama-sama kita lebih dulu memahami ya bagian ini, permohonan yang pertama ini, saudara ya. Nah, diawali dengan sapaan kepada Allah sebagai Bapa, Bapa kami, ya. Dan jelas sekali ini bukan sapaan yang sifatnya formal, tetapi relasional. Di situ ada unsur bondingnya, di situ ada unsur kedekatannya, di situ ada unsur keintimannya. Jadi gak mungkin kan kalau saya sama bapak saya, sama ayah saya. Ya, ayah saya itu namanya kan Jaya Mulia.
Kan gak mungkin saya bangun pagi lalu saya dekati beliau lalu saya katakan, selamat pagi Bapak Jaya Mulia. Apakah kabar Anda pagi hari ini? Apakah semua baik-baik? Apakah Bapak sehat hari ini? Kan gak begitu ya. Saya datang kepada papa saya itu pasti sangat informal. Casual sekali, santai sekali. Saya katakan, Pak, ya apa kabarnya hari ini? Sehat tak? Cepet dong. Kan gitu saudara ya. Gak usah pakai sungkan-sungkan mau sama bapaknya sendiri saudara ya. Jadi apa yang mau ditekankan di sini dan ini sesuatu yang sangat revolusioner saudara. Bukan ritual. Tetapi kedekatan antara si pemohon dengan yang kepadanya dia memohon saudara. Antara pencipta dengan ciptaan. Dekat, intim, relasional. Ya. Dan saya mau menggarisbawahi ini bahwa sesungguhnya secara alamiah kita semua ini nggak mungkin menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Nggak mungkin, nggak ada cara. Kenapa? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Dan di antara Allah yang benar dan kudus dengan makhluk yang berdosa ada jarak yang memisahkan kita. Kita gak mungkin menjangkau Allah yang kudus dalam keberdosaan kita. Tapi puji Tuhan, oleh iman kita diadopsi menjadi anak-anaknya dan itulah yang memungkinkan kita oleh rohnya yang kudus bersama-sama dengan roh kita. Lalu kita menyebut Allah itu sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Ini semua oleh kasih karunia. Saudara, setiap kali saudara berdoa dan sebut Allah itu sebagai Bapamu, saudara ingat ini ya. Itu bukan manusia alamiah. Engkau berdosa, engkau dan saya berdosa di hadapan Allah. Gak mungkin kita sebut dia sebagai Bapa kita. Hanya oleh perantaraan Kristus yang kita terima dengan iman, itulah yang memungkinkan hubungan yang jauh menjadi dekat. Hubungan yang putus jadi terhubung kembali saudara. Puji Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Nah kalau kita mau bawa ini dalam konteks doa, apa sih yang kita bisa angkat di sini? Kita bisa petik dan bawa pulang saudara. Saat saya menyapa Allah sebagai Bapa, maka di situ kita sedang berbicara tentang accessibility. Direct access. Saya dengan Bapak saya tidak perlu prosedur macam-macam, tidak perlu protokol yang macam-macam. Saya bisa datang kepada dia kapan saja dan dia pasti akan menyediakan telinganya untuk mendengar doa-doa kita. Saudara, dari sini saja kita sudah dapat belajar banyak. Tapi fokus kita saudara ya, fokus kita adalah pernyataan dikuduskanlah namamu. Dan ini yang kita akan sama-sama belajar saat ini. Apa sih pengertiannya dikuduskanlah namamu? Ya. Nah, pengertiannya adalah dikhususkan untuk dihormati ya. Nah, kata yang sama ya,
kata dikuduskanlah di sini itu kata yang sama yang muncul ya di dalam kitab Keluaran pada saat Allah menetapkan 10 hukumnya bagi umatnya itu ya. Ketika berbicara mengenai hari Sabat ya, maka firman Tuhan katakan bagaimana? 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. 6 hari. Hari yang ketujuh itu harus dibedakan, harus dikhususkan. Tidak boleh dipandang sama dengan hari-hari yang lain. Ya, dibuat spesial, dihargai, diberi nilai yang lebih di situ. Nah, inilah artinya ya pada saat kita datang kepada Tuhan, permohonan yang pertama kita naikkan, dikuduskanlah namamu, artinya Tuhan, aku mau mengkhususkan engkau, memisahkan engkau, memandang engkau unik lebih daripada segala sesuatu yang lain. Aku akan menghormati, mengagungkan, meninggikan engkau di atas segala sesuatu yang lain. Saudara. Nah, kalau kita lihat saudara ya, sebenarnya saya sudah mengkhotbahkan hampir semua bagian dari doa Bapa Kami ini. Tapi background dari doa Bapa Kami itu banyak sekali terkait dengan apa yang terjadi di kitab Keluaran, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya pada saat kita mengatakan dikuduskanlah namamu, para murid saudara pada waktu itu mereka langsung ingat pernyataan Allah kepada Musa ya, setelah tarik ulur sekian lama Allah mau pakai Musa, Musanya berdalih macam-macam alasan ini itu sampai akhirnya Musa menyerah. Lalu pertanyaan terakhir, nanti kalau umatmu tanya, siapa yang mengutus kamu? Apa jawabku? Maka kata Musa, akulah aku yang mengutus kamu. Akulah aku di sini, saudara ya. I am. Nah, ini penting sekali sebab latar belakangnya adalah penyembahan kepada banyak ilah yang disembah oleh umat Mesir, saudara. Ketika Allah berkata kepada Musa, I am, maka sebenarnya pernyataan itu mau menegasikan semua ilah-ilah yang lain. Allah adalah I am, maka dewa-dewi yang disembah oleh umat Mesir, I am not. Saudara ngerti? Saudara ngerti? Paham ya? Allah itu hanya satu. Dialah Allah yang esa, dialah Allah yang benar. Yang lain bukan Allah. Jadi ketika Allah mengatakan I am that I am, maka sesungguhnya ilah-ilah langsung kelepak-kelepak semua. Karena mereka bukan Allah. Saudara, saat kita panjatkan permohonan kita ini, dikuduskanlah namamu, saudara mesti menyadari Dia Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan puji Tuhan, oleh kasih karunia-Nya aku diberi kehormatan untuk memanggil Dia sebagai Bapakku. Luar biasa, saudara. Ya, nah tetapi tentu saja tidak hanya sampai di situ. Sudah perhatikan ya, 3 permohonan yang pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu dibingkai dengan pernyataan di bumi seperti di surga. Kenapa itu penting?
Kenapa itu penting? Nah saudara, ini alasannya ya, ini alasannya. Bahwa di surga ya, nama Allah itu senantiasa dikuduskan, ditinggikan, diistimewakan, dimuliakan. Ya, tidak ada waktu, tidak ada rehat. Semua makhluk di surga selalu meninggikan Dia. Coba kita lihat sama-sama ya di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus-kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara, saya mau menggarisbawahi pernyataan ini ya. Dengan tidak berhenti-hentinya, sekali lagi ya. Di surga nama Allah selalu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Di surga selalu demikian. Pertanyaannya, bagaimana dengan di bumi? Ini persoalannya. Itu sebabnya 3 permohonan yang pertama itu dibingkai dengan pernyataan di bumi seperti di surga. Surga itu jadi model buat di bumi. Nah, kenapa demikian? Karena di bumi ini masalah, saudara ya. Perhatikan baik-baik, saya mau baca dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-5. Saudara perhatikan di sini ya. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku, kata Allah ya di sini. Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan perhatikan bagian terakhir ya. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Celaka saudara. Di surga nama Allah selalu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, diistimewakan, dihormati. Di bumi justru sebaliknya, nama Allah terus dihujat. Pertanyaannya, kenapa kok dihujat? Mari kita lihat ya konteks historisnya pada waktu itu. Umat berada di pembuangan, saudara. Nah, ini umumnya umat itu kan punya ilahnya masing-masing. Punya sesembahannya masing-masing. Jadi kalau satu umat itu kemudian ditaklukkan, satu bangsa ditaklukkan oleh bangsa yang lain, maka ilah dari bangsa yang ditaklukkan itu dianggap begini, lemah, ditertawakan, dicemooh, diejek, saudara. Ya, buktinya apa? Tidak bisa bantu umatnya kok. Sekarang ditindas kok Israel. Mana Allahmu? Yang katanya Allah yang hebat, tapi kenyataan Allahmu itu lemah, gak bisa bantu kamu, dan sekarang kamu ditindas oleh bangsa yang lain. Saudara, tolong jangan hanya berhenti di situ. Ya, harus ada pertanyaan berikutnya, dan ini yang paling penting, saudara, yang saya mau saudara dengar baik-baik dan bawa pulang. Mereka ada di pembuangan karena apa? Pertanyaan?
Jawab, karena ketidaktaatan mereka kan. Karena pemberontakan mereka kan. Jadi begini saudara ya, kalau kita mau lihat alurnya itu begini saudara ya. Mereka ditindas oleh kaum Babel. Dan itulah yang mengakibatkan nama Allah kemudian dihujat. Ya kan? Saudara, kita sudah mengerti itu. Tapi harus ajukan pertanyaan berikutnya. Kenapa kok mereka ditindas? Nah, maka jawabannya adalah karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak hidup sesuai dengan rencana Allah buat mereka. Itulah yang membuat mereka kemudian ditindas oleh bangsa asing. Dan akibatnya nama Allah dihujat terus menerus. Jadi persoalannya apa sih saudara? Persoalannya apa? Kalau kita mau ngomong soal kenapa ya kok nama Allah itu dihujat di bumi ini. Persoalannya apa? Karena umat itu loh gak taat saudara. Dengar baik-baik ini. Karena ketidaktaatan umat, karena pemberontakan umat, pada akhirnya nama Allah dihujat terus-menerus. Nah, saya mau tunjukkan ya, apa yang kita lihat di Perjanjian Lama ini kemudian menjadi refleksi dari Rasul Paulus. Ya, tepatnya di dalam surat Roma pasal yang kedua. Saudara, saya mau ajak kita melihat ini dengan saksama. Saudara ya, kita lihat ayat yang ke-23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ya. Saudara, Rasul Paulus sedang berbicara kepada umat Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan mereka itu waduh bangganya luar biasa sebagai orang Yahudi ya. Kepada kamilah hukum-hukumnya itu dipercayakan ya. Mereka bangga dan merasa diri lebih hebat daripada yang lain ya. Tetapi perhatikan Rasul Paulus katakan apa? Kamu bilang kamu ini kan hebat karena hukum Taurat diberikan kepada kamu. Tapi masalahnya kenapa kamu sendiri menghina Allah? Caranya bagaimana? Dengan melanggar hukum Taurat itu sendiri. Lalu kemudian ayat 24 ini saudara ya. Kita melihat Rasul Paulus sudah enggak pakai lagi tedeng aling-aling, enggak pakai muter, enggak pakai bulat, langsung dihajar. Karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi mari kita pikir sama-sama ya. Saya kira hampir kita semua selalu kita bangga dengan kekristenan kita ya. Kita merasa diri yang paling benar ya. Kita dianugerahi firman kebenaran. Kita punya Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, kita bangga dengan semuanya itu. Pertanyaan saudara. Apakah hidup kita ini loh ya. Apakah hidup kita itu mencerminkan syukur atas kasih karunia yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Atau sebaliknya kita sama seperti umat Israel pada waktu itu. Mereka bangga sekali karena kepada mereka lah dipercayakan hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya mereka menghina Allah. Caranya menghina Allah bagaimana? Mereka melanggar perintah-perintah itu.
Rasul Paulus itu kalau ngomong detil, saudara. Ya mari saya ajak kita lihat ya. Kita mundur ayat 21-22. Ini aduh, saya baca ini seperti saya ditampari begitu. Ya, suruh perhatikan ini. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah Allah? Saudara, artinya saat kita berdoa, di Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sesungguhnya kita sedang memikul tanggung jawab di pundak kita. Tuhan, izinkanlah bahwa doa ini bukan hanya sekedar kata yang meluncur keluar dari mulutku, tapi hidupku ini benar-benar akan mengkuduskan namamu, akan mempermuliakan namamu, meninggikan namamu. Saudara, saya baru saja pelayanan di satu tempat, saya dengar cerita dan sedih sekali ya. Saya tahu ada seorang jemaat, tadinya dia dari latar belakang homoseks ya, lalu dia kenal Tuhan, dimuridkan di gereja di mana saya melayani, saudara ya. Dan dia bersyukur sekali karena perubahannya sungguh luar biasa. Nah itu sebabnya ada kerinduan untuk kemudian membawa teman-temannya dari latar belakang yang sama, supaya mereka juga diselamatkan. Sudah tahu apa yang terjadi? Waktu dia coba menjangkau teman-temannya itu ya, teman-temannya bilang begini, sini, lah ini pendetamu aja ikut aku kok. Kaget saya, saudara. Saya kaget setengah mati. Kami di dalam mobil rasanya mau nangis saja. Kenapa itu bisa terjadi? Kita bangga punya firman Tuhan, tetapi banyak kali firman Tuhan ini kita tidak pakai sebagai cermin untuk kita menguji diri kita. Tetapi kita pakai sebagai keker, saudara. Untuk melihat kesalahan orang lain, menghakimi orang lain dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita lupa bahwa firman Tuhan sebenarnya diberi kepada kita untuk kita bisa melihat apa yang salah, apa yang kurang, apa yang serong, apa yang bengkok di dalam diri kita. Dan kita kemudian serahkan hidup kita kepadanya. Mohon pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan pulihkan kehidupan kita. Lah kita ini, saudara ya, dikirimi renungan dari siapa, masuk ke WA grup, baca sedikit belum selesai, pikirannya sudah cocok ini gaya Agus. Loh, ya apa ceritanya? Ada yang nama Agus, Pak Agus? Enggak ada kan? Enggak ada di sini pasti. Iki cocok gaya Agus. Loh, sadurunge gaya Agus lho, gaya awakmu sih. Itu dia, saudara ya. Ini kan Rasul Paulus bilang begitu. Kamu ngajarin orang jangan mencuri, kamu cewek nyuri kok. Kan begitu, saudara. Dan itulah yang membuat nama Allah dihujat. Saudara dengar baik-baik ini. Jangan bilang, sana lo, itu orang-orang yang musuhi Charlie Kirk gitu. Yang menghujat Allah. Loh, saudara, sebelum kita tunjuk sana sini, coba lihat dirimu sendiri. Bagaimana kehidupan kita? Saya nggak tahu ya, mungkin kali ini saya datang bukan tepat ya diundang di sini karena mungkin nggak enak beritanya.
tadi saya khotbah di tempatnya Pak Rustan di GIA juga ngomongnya nggak enak ya. Tadinya pikir malam-malam mau ganti supaya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena itu adalah bagian daripada Injil ya. Sekarang Injil ini diberitakan tuh nggak penuh gitu loh. Ya, jadi sugar coated gospel. Ya, Injil yang dibungkus salut manis itu loh, tablet manis itu loh, yang disukai banyak orang itu yang dijual, saudara. Yang begini-begini jarang disuarakan dari mimbar. Dan saya kira kita butuh mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk apa sih? Bukan karena Tuhan gak senang kita ini santai dalam hidup kita, bukan. Tuhan mengasihi kita, saudara. Saya kenal, ya ada seorang bapak itu bilang, saya hampir cerai sama istri saya. Loh, kenapa? Oh, istri saya itu gak senang kalau saya senang. Loh, maksudnya apa? Ya kalau aku senang main pingpong itu sampai kemalaman sedikit pulang, oh istri saya sudah ngamuk di rumah. Ya, sampai mau cerai. Jadi Tuhan itu gak begitu. Bukan berarti kalau berita-berita ini bukan berita yang sulit tapi keras ya. Nah, kalau Tuhan itu sampaikan pesan seperti ini, bukan seperti istri yang nggak tahu kita senang. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, supaya kita kembali kepadanya. Dan kita mengenal siapa kita. Kita dipanggil sebagai terang dunia ini. Dan biar hidup kita, orang lihat hidup kita saja, orang akan tahu siapa yang kita istimewakan dalam hidup ini. Amin. Ya, mari sama-sama kita tanggapi firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Saudara, kita akan nyanyikan pujian mahkota kehidupan yang tak akan pernah sesali. Nyanyikan pujian ini sebagai sebuah komitmen. Inilah yang akan kita lakukan buat Tuhan, melayani, mengasihinya, mengiringnya seumur hidup. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
Kalau Tuhan izinkan saudara ada di ruangan ini dan mendengar pesan yang seperti ini, semata-mata karena Allah mengasihimu. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang siang hari ini datang, engkau ditegur dengan keras oleh firman Tuhan. Mari buka hatimu, kembali kepadanya, dan biar Tuhan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu, sehingga kehidupanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat Kristus yang hidup di dalammu, kuasanya bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Ada seorang anak muda kapan lalu datang kepada saya, dia tanya, kenapa teman saya mau lepas dari satu dosa gak bisa-bisa, terus jatuh. Saya katakan kepada dia, masalahnya temanmu itu hanya mau Allah itu menyelesaikan masalah dosanya yang satu itu saja. Lepas dari kebiasaan buruk itu. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin pegang hidup sepenuhnya, seutuhnya, bukan hanya sekedar terapis yang menolong orang itu menyelesaikan kebiasaan buruknya. Tidak, dia ingin menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Dia ingin menjadi raja atas hidupmu. Siapa di antara saudara yang saat ini ingin didoakan secara khusus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak usah malu, ini masalah kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih tangan-tangan yang sudah diangkat. Tuhan Yesus, tolong kami lemah. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami, membebaskan, memerdekakan kami di dalam nama Yesus. Terjadilah keselamatan itu sekali lagi. Terjadilah kelepasan itu, kemerdekaan itu sekali lagi. Tuhan, karuniakan roh-Mu yang akan menuntun kami untuk kami bisa hidup di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Berdoa demi nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Surono, agar Tuhan memberikan dia kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Firman Tuhan yang seperti pedang menembusi, memisahkan jiwa dan roh, yang menuntun kami kepada pertobatan, menghancurkan setiap pertahanan, perlawanan dan pemberontakan kami, sehingga kami dipulihkan dan melalui kami nama Tuhan diagungkan, dikuduskan, dimuliakan. Kami siap diubahkan, dipulihkan, bertobat setiap hari, sehingga kami menjadi serupa dengan Yesus. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Berapa banyak diberkati siang hari ini? Lambaikan tanganmu, haleluya. Baik diberkati, dan biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain juga jika
juga kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah siang hari ini. Mungkin bisa bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali datang? Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Yang terbaik kita mau bawa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Semakin hari kami serupa dengan-Mu Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu, hidup kudus. Dan setiap hari kami boleh bertobat dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh selalu terus boleh melayani Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu mengembalikan persembahan kami, perpuluhan kami pada kesempatan siang hari ini untuk pekerjaan-Mu bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, berkati berkali-kali lipat Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, biarlah kami mengembalikan dan mempersembahkan dengan hati yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Aku diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih-Mu Tuhan kan menyatakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah. Saya undang kita bangkit berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, oh. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Amin. untuk kebenaran firman Tuhan yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Amin. Terlebih kami mengucap syukur, terima kasih bahwa Tuhan telah membawa kami di dalam gereja ini ya Tuhan. Amin. Gereja yang penuh dengan kebenaran firman yang murni. Amin. Gereja yang menghidupkan akan roh kami. Amin. Gereja yang selalu menyuarakan
penginjilan-penginjilan-Mu. Amin. Gereja yang selalu memberkati kami, membekali kami, justru memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ada tempat ini tidak sia-sia ya Tuhan. Amin. Roh kami dihidupkan kembali. Amin. Masa depan kami terlihat dengan jelas ya Amin. Tuhan. Amin. Engkau melingkupi kami. Kami merasakan damai sejahtera. Sukacita yang benar-benar berasal dari Tuhan. Amin. Kami merasa setiap hari ada di dalam kerajaan Allah. Di dalam pelukan Tuhan Yesus. Dan kami selalu ada di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Amin. Tuhan sungguh baik, Tuhan teramat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Ini Amin. semuanya karena Tuhan, ini semuanya karena kasih karunia Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu ya Bapa kami yang ada di surga. Kami jemaat-Mu Tuhan bersama-sama sepakat ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala sidang kami, Sarah Antoni ya Tuhan. Amin. Engkau telah memakai beliau untuk membimbing kami, untuk memberikan makanan rohani kami, untuk melengkapi kami ya Tuhan dengan kebenaran firman. Amin. Amin. Kiranya Tuhan bukakan rahasia kerajaan Allah Amin. yang selalu baru, Amin. sehingga Amin. kami Tuhan akan makan kebenaran firman Tuhan yang selalu baru. Amin. Dan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kami akan menjalankan amanat agung yang Amin. seperti Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk staf pastoral, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Amin. Di mana mereka harus mencari domba-domba-Mu, mereka mencari jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam rumah mereka, mereka mencarinya Tuhan. Di dalam rumah sakit mereka mendatangi ya Tuhan. Di jalan-jalan pun Tuhan mereka Amin. akan membicarakan kebenaran firman Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, marifat-Mu Amin. Tuhan. Sewaktu mereka pelayan-pelayan Tuhan ini menumpangkan tangan atas orang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata Tuhan atas kehidupan mereka. Amin. Demikian juga Tuhan, mereka telah berupaya memberikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan keuangan mereka harus berkorban. Kami berdoa bersama-sama Tuhan padamu, cukupkan kebutuhan Amin. mereka ya Amin. Tuhan. Kiranya Tuhan, kerinduan kami gereja ini menjadi gereja yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh Amin. dengan jiwa-jiwa yang dipulihkan ya Tuhan. Amin. Kau tambahkan lagi Tuhan jiwa-jiwa satu persatu masuk gereja ini ya Tuhan yang belum mengenal Kristus Tuhan Amin. Yesus. Engkau bawa ke tempat ini Tuhan, karena gereja ini merupakan gereja yang sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Gereja Amin. yang murni Tuhan. Demikian Amin. juga Tuhan, kami yakin percaya gereja ini akan semakin besar Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk Amin. menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Kami yakin percaya Tuhan akan membangunkan kami Tuhan, tanah yang di depan yang Amin. merupakan kerinduan kami Tuhan, untuk kami miliki dan kami bangun untuk kerajaan Allah. Kami yakin Amin. percaya Tuhan telah menyediakan bagi Amin. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap komsel-komsel yang ada, yang tersebar di kota Klaten ini Tuhan Yesus. Amin. Berkati Tuhan karena mereka membicarakan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami mendengarkan khotbah di dalam minggu ini akan disaringkan kembali di komsel-komsel ya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati Tuhan ketua komsel. Mereka akan Amin. membicarakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan saling mendoakan akan kebenaran firman Tuhan. Akan belajar bersama-sama akan Amin. kebenaran firman Amin. Tuhan. Mereka bertumbuh bersama menemukan Tuhan. Dan mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah kekuatan kami Tuhan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan atas Amin. kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk tim musik Tuhan Yesus berkati Tuhan. Ya, Berikan Tuhan.
berikan hikmat kuasa sehingga Amin. semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian juga sekolah minggu, Amin. guru-guru sekolah minggu Tuhan memberkati. Anak-anak muda Tuhan Yesus Amin. kiranya juga Tuhan memberkati. Berikan firman Tuhan karena mereka sementara mencari jati diri. Kiranya Tuhan Engkau menemukan jati dirinya, yaitu Amin. melayani Tuhan seumur hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Amin. kami yang dipimpin Bapak kami Presiden Prabowo Subianto. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Amin. Mereka juga program yang terkini adalah MBG makanan gizi gratis. Kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan, berikan hikmat kuasa benar-benar program ini membantu bagi masyarakat, demikian Amin. juga untuk bisa mengelola sumber daya alam yang ada ya Tuhan Yesus. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bersih, anti Amin. korupsi ya Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan, semuanya ini atas karena Tuhan, dan doa ini ya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin percaya kami telah menerimanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.